Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andis Mubarak dengan NIM 182233139. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya untuk matkul sistem multimedia. Untuk soal pertama, dengan deskripsi tersebut. Jadi kita disuruh untuk menemukan bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Oke, untuk jawabannya adalah diketahui resolusinya 4K yaitu 3840 kali 2120 pixel dan refresh rate-nya 60 fps, yaitu 60 gambar per detik. Dan asumsi yang saya ambil adalah dikarenakan di sini disuruh menampilkan video, umumnya video digital itu menggunakan yang setiap pixelnya terdiri dari tiga komponen warna yaitu Y, CB, dan CR. Kemudian tiap channelnya menggunakan 8 bit per komponen warna. Asumsikan di sini kita akan menggunakan 8 bit. Ya. Setelah itu kita akan menghitung total bit per frame-nya. Dikarenakan di sini menggunakan subsampling 4:2:0, yang artinya hanya channel Y yang memiliki resolusi penuh, yaitu satu sampel per pixel. Sedangkan CB dan CR hanya disampling satu kali setiap 4 pixel. Jadi total bit per pixelnya adalah Y sama dengan 8 bit, kemudian CB dan CR masing-masing 2 bit per pixel. Sehingga totalnya adalah 12 bit per pixel. Sehingga total bit per frame dengan subsampling 4:2:0 adalah hasil dari perkalian resolusi dikalikan total bit per pixel. Yaitu resolusinya yang 4K dikalikan dengan total bit per pixel sehingga akan menghasilkan 99.532.800 bit per frame. Kemudian setelah itu kita baru bisa menghitung bitrate-nya. Bitrate sendiri merupakan hasil perkalian dari total bit per frame dengan refresh rate. Total bit per frame sudah kita dapatkan, kemudian dikalikan dengan refresh rate yaitu 60 fps. Sehingga akan menghasilkan 5.971.968.000 bit per detik. Yang dimana jika kita konversikan ke gigabit akan menghasilkan 5,97 gigabit per second. Jadi bitrate yang dibutuhkan adalah sekitar 5,97 gigabit per detik dengan asumsi kedalaman warna 8 bit per komponen dan tidak ada kompresi tambahan. Kemudian untuk soal nomor 2, kita disuruh membuat data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan, kemudian ditambahkan dengan karakter strip, STI strip, STI strip, ITB yang akan dikompresikan menggunakan algoritma format coding. Untuk soal-soalnya ada 10. Jadi saya akan menjawab 10 soal 10 soal ini. Untuk jawaban soal nomor 2. Yang pertama, disuruh membuat tabel frekuensi karakter. Nama lengkap saya yaitu Andis Mubarak, sehingga string yang terbentuk adalah Andis, strip STI, strip STI, strip ITB. Dengan tabel frekuensi sebagai berikut. A di sini satu frekuensi, A di sini satu frekuensi, seterusnya I di sini empat frekuensi. Ini merupakan frekuensi terbanyak. Sehingga totalnya adalah 18 frekuensi. Kemudian yang kedua, kita disuruh membuat materinya. Jadi prosesnya yang pertama adalah mengurutkan karakter berdasarkan frekuensi dari yang terendah hingga yang terbesar. Kemudian setelah mengurutkan kita gabungkan dari yang terendah hingga yang menghasilkan yang terbesar yaitu total frekuensinya sebanyak 18. Jadi dari yang terendah yang A tambah N menghasilkan 2, kemudian B tambah E menghasilkan 2 juga, kemudian B 1 ditambahkan dengan hasil ini 2 menghasilkan BAN 3 frekuensi, kemudian ada D yang merupakan hasil dari D tambah E ditambahkan dengan S 3 frekuensi menghasilkan DS. Kemudian setelah itu ada T 3 frekuensi ditambahkan dengan strip 3 frekuensi akan menghasilkan T strip sebanyak 6 frekuensi. Nah, total yang dari BAN sebagai 3 frekuensi ditambahkan dengan I sebagai 4 frekuensi yaitu menghasilkan BANI 7 frekuensi. Kemudian ada DS merupakan penggabungan dari DS sebanyak 5 frekuensi ditambahkan dengan test strip 6 frekuensi. Akan menghasilkan DS test strip 11 frekuensi. Dan yang terakhir tergabungkan dari proses nomor 6 dengan proses nomor 7. Sehingga 11 tambah 7 akan menghasilkan 18 sesuai dengan total frekuensi yang ada. Dan
Setelah itu baru kita bisa membentuk materinya sebagai berikut. Kemudian untuk jawaban nomor tiga, yaitu membuat Huffman binary code per karakter. Untuk membuat membuat kode Huffman-nya per karakter, kita harus menentukan dari kiri ke kanan dengan acuan dari atas yaitu rootnya. Jadi di sini contoh ada A, berarti A di sini dan rootnya di sini, berarti kita dari root terlebih dahulu, yaitu root ke kiri berarti 0, kemudian ke kanan yaitu 1, maaf, sama dari 0, root, kemudian turun ke bawah 0, turun lagi ke bawah ke kanan 1, dan mencapai ke A, 0, yang di kiri. Sehingga misalkan 0010. Kemudian ada contoh lagi I. I berarti dari kiri turun ke kiri 0 dan turun ke kanan 1. Sehingga 01. Ini untuk contoh T. T memulai dari root di arah kanan, node kanan, yaitu 1, kemudian turun lagi ke kanan 1, kemudian lagi turun ke kanan 1, sehingga masukkan 111. Berikut adalah tabel Huffman binary code per karakter yang saya buat. Kemudian untuk jawaban soal nomor 4, yaitu menghitung rata-rata panjang bit, yang dimana rata-rata panjang bit adalah jumlah frekuensi kali panjang kode per total frekuensi. Jadi saya telah membuat tabel untuk menghitung rata-rata panjang bitnya, yaitu A memiliki satu frekuensi dengan panjang kode Huffman 4, 1, 2, 3, 4, sehingga perkaliannya akan menghasilkan 4. Kemudian seterusnya hingga B, di sini hanya ada satu frekuensi, hanya ada satu frekuensi saja, dan panjang kodenya ada 3, sehingga 1 dan 3, sehingga perkaliannya menjadi 3. Kemudian total dari frekuensi kali panjang kode ini akan menghasilkan 54, sehingga rata-rata panjang bitnya adalah 54/18 menghasilkan 3 bit per karakter. Kemudian untuk nomor 5, yaitu menghitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string hasil terdiri dari 1000 karakter yang distribusinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Jawabannya adalah sebagai berikut. Dikarenakan ukuran ukuran asli menggunakan 1000 karakter, maka total bitnya adalah perkalian dari 1000 karakter dengan rata-rata panjang bit yang akan menghasilkan 3000 bit. Kemudian untuk nomor 6 adalah soal nomor 6, menghitung rasio kompresi jika setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Untuk jawabannya sebagai berikut. Kita asumsikan sebelumnya tipe karakter disimpan dalam 8 bit, sehingga ukuran aslinya yaitu 1000 karakter dikalikan dengan 8 bit, yaitu menghasilkan 8000 bit. Kemudian ukuran setelah kompresinya yaitu 3000 bit yang didapat dari jawaban soal sebelumnya, sehingga rasio kompresinya sama dengan ukuran asli per ukuran kompresi, yaitu 8000 per 3000, yang akan menghasilkan sekitar 2,67, yang artinya file itu terkompresi sekitar 2,67 kali lebih kecil dari file asli. Kemudian untuk nomor 7, yaitu menentukan keuntungan dan keterbatasan hubungan coding. Jadi keuntungan yang pertama dari hubungan coding ini adalah lossless compression, yaitu data aslinya dapat dikembalikan tanpa kehilangan informasi. Kemudian yang kedua ada efisiensi untuk distribusi tidak merata, yaitu sangat efektif bila beberapa karakter muncul jauh lebih sering daripada yang lain. Yang ketiga, optimal untuk simbol tunggal, yaitu menghasilkan kode yang mendekati optimal untuk entropi sumber ketika karakter diasumsikan independen. Dan yang terakhir ada implementasi yang sederhana dan cepat, yaitu proses pembuatan pohon dan encoding atau decoding bisa dilakukan relatif cepat dan tidak membutuhkan sumber daya besar. Kemudian untuk keterbatasannya sendiri adalah font coding ini tidak adaptif terhadap streaming, karena streaming itu
membutuhkan data yang terus mengalir karena butuh frekuensi simbol di awal. Kemudian yang kedua, kurang efektif untuk distribusi merata. Bila semua karakter muncul dengan frekuensi yang hampir sama, operasinya akan sedikit atau bahkan tidak ada. Dan yang tiga, yaitu overhead untuk penyimpanan pohon. Untuk decoding, diperlukan penyimpanan struktur pohon atau tabel kode, yang dimana ini akan menambah ukuran hasil kompresi. Dan yang keempat, tidak cocok untuk operasi lanjutan. Temuan coding ini tidak seefisien metode modern seperti arithmetic coding atau transform based coding, yaitu JPEG atau MPEG. Kemudian untuk jawaban dari soal 8 yaitu hasil encoding. Kadang hasil sering saya itu Andi strip, ST strip, ST strip ITB yang hasilnya sebagai berikut. Ini didapatkan dari hasil encoding sebelumnya, yang dimana A sama dengan 0010, yang seterusnya B 00. Yang kita akan gabungkan menghasilkan 18 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang hasilnya kita gabungkan tanpa spasi. Jadi ini adalah hasil encodingnya. Kemudian untuk soalnya 9 untuk menjelaskan tahapan decoding. Jadi caranya yang pertama adalah kita gunakan font yang telah kita buat, kemudian mulai dari root pohon, dan baca bit satu persatu dari string terkompresi. Jika bit 0, maka bergerak ke cabang kiri, jika bit 1, maka bergerak ke cabang kanan. Kemudian ketika mencapai leaf node, yaitu sampul daun yang kita inginkan, catat karakter yang ditemukan. Dan kembali ke root pohon dan ulangi proses untuk bit berikutnya. Lanjutkan hingga semua bit terbaca. Itu hasil decodingnya sebagai berikut. Ini kita lakukan decoding pada hasil encoding sebelumnya. Di mana 0010. 0010 yang dimana itu ada A dan 0011N dan seterusnya hingga 000 itu sama dengan B. Hasilnya adalah A N B I S T S strip S S T strip T strip T B yang sesuai dengan string awal. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu diketahui tangga nada C mayor itu Do sama dengan 261,6 Hz, Re 253,66 Hz, dan seterusnya hingga dua aksen yaitu 523,25 Hz. Yang alatnya itu memiliki dua mode sampling, untuk mode A 800 Hz dan B 1000 Hz. Dan untuk pertanyaannya adalah, untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan B. Dan yang kedua, jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Bisa didemokan pada Python atau MATLAB. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah apakah nada yang dihasilkan masih sama? Kemudian apakah akibatnya untuk musisi atau pengguna? Kemudian putar contoh hasil audio dengan dua mode sampling red pada nada la, yaitu 440 Hz, dan jelaskan apa yang terjadi. Untuk coba soal nomor 3, yang pertama, menganalisis aliasing untuk setiap nada di mode A dan mode B. Aliasing itu terjadi ketika frekuensi sinyal dalam hal ini, konteks ini nada, melebihi Nyquist frekuensi, yaitu setengah dari frekuensi sampling. Untuk Nyquist frekuensi dari mode A sendiri adalah 800 bagi 2 yaitu 400 Hz, dan B 500 Hz. Kemudian tabelnya sebagai berikut. Untuk mode A yang terjadi aliasing terdapat di La, Si, Do, karena La, Si, Do melebihi Nyquist frekuensi, yaitu melebihi 400. Kemudian di mode B hanya dua aksen saja yang terjadi aliasing. Kemudian untuk menghitung frekuensi aliasingnya yaitu dengan cara frekuensi nada dikurangi dengan frekuensi sampling di masing-masing mode, yang misalnya sebagai berikut. Kemudian untuk jawaban soal nomor 2 yang bagian A. Apakah nada yang dihasilkan masih sama? Tentu saja tidak.
Ketika nada yang dihasilkan ketika aliasing ini menyebabkan nada asli misalnya La yang tadi 440 Hz terlipat menjadi frekuensi lain, misalnya 360 Hz pada mode A. Frekuensi aliasing ini menghasilkan nada yang berbeda secara musikal. Misalnya, La, nada La yang aliasing ke 360 Hz pada mode A terdengar seperti nada di antara Mi dan Fa karena frekuensi aliasing dari La ini yaitu 360 Hz. Jadi di antaranya ada Mi dan Fa sebanyak Mi 329 Hz dan Fa 349,23 Hz yang terdengar tidak seperti La asli. Dan yang kedua, perbedaan ini mengubah pitch atau tinggi rendah nada sehingga nada dihasilkan tidak lagi sesuai dengan tangga nada asli. Akibatnya untuk musisi atau pengguna. Yang pertama, nada salah, yaitu aliasing mengubah pitch yang menyebabkan merusak melodi dan harmoni. Kemudian yang kedua ada gangguan penampilan. Musisi kesulitan memainkan atau merekam lagu dengan nada yang tidak akurat. Dan yang ketiga, kualitas audio menurun. Suara terdengar tidak alami, mengurangi pengalaman mendengarkan. Yang keempat adalah tantangan produksi. Itu produser harus menggunakan sampling rate tinggi untuk menghindari hal yang terjadi. Kemudian untuk soal nomor 4, kita disuruh memutar contoh hasil audio dengan dua mode sampling rate pada nada la. Jadi saya akan memutar nada la dalam mode A dan mode B. Dalam mode A sebagai berikut, kemudian yang mode B sebagai berikut. Terdengar ya perbedaannya. Jadi penjelasannya adalah untuk di mode A, nada la ini akan terdengar seperti nada yang berada di antara mi dan fa. Ini interval sekitar 1,5 nada lebih rendah dari nada asli. Secara musikal ini terdengar tidak alami dan salah pitch, sehingga musisi akan merasa nada ini tidak sesuai dengan tangga nada C mayor. Kemudian untuk di mode B, nada la ini terdengar normal karena tidak terjadi aliasing. Secara musikal, nada ini terdengar benar dan sesuai dengan nada la asli. Oke. Sekian hasil jawaban UTS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.